Kristallografi adalah cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem mineral. Sedangkan kristal sendiri ialah suatu padatan yang secara esensial mempunyai suatu pola difraksi tertentu. Dapat disebutkan jika kristal ialah padatan yang dibentuk oleh atom berulang 3-dimensional serta bisa difraksikan oleh sinar X. Secara simpel, kristal adalah zat padat yang terdiri atas rangkaian atom atau molekul yang teratur. Kemudian ada struktur kristal. Suatu kristal tertentu pasti memiliki pola susunan tertentu pula, yang dapat berupa suatu atom, sekelompok atom, suatu molekul, atau sekelompok molekul. Pola susunan ini bergantung pada ikatan kimia yang terjadi pada kristal tersebut. Kemudian ada titik isi. Titik isi merupakan titik-titik peletakan atom yang tersusun secara berulang dan teratur. Kemudian selanjutnya ada unit cell. Unit cell merupakan unit terkecil penyusun suatu kristal. Jika titik isi dihubungkan dengan garis lurus, maka akan terbentuk suatu unit cell. Selanjutnya, kristal memiliki beberapa unsur simetri. Yang pertama itu ada pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal di mana malumnya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai penampakan yang sama seperti rusuk, sudut, dan juga bidang. Pusat simetri selalu berhimpitan dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu menjadi pusat simetri. Selanjutnya ada sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan penampakan yang sama seperti semula. Sebuah kristal dengan 2 sumbu lipat dinamakan diat, 3 sumbu lipat dinamakan triad, 4 sumbu lipat dinamakan tetrat, dan 6 sumbu lipat dinamakan dengan heksat. Kemudian ada bidang simetri. Bidang simetri adalah suatu bidang imajiner yang memotong kristal menjadi dua bagian yang saling mencerminkan satu sama lain. Oleh karenanya sering disebut cermin kristal. Suatu kristal dapat memiliki beberapa cermin kristal. Kemudian simetri gabungan atau biasa disebut dengan rotoinversi. Rotoinversi adalah simetri yang diperoleh dengan merotasikan kristal pada sudut tertentu, bisa 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, atau 180 derajat. Kemudian mencerminkannya terhadap suatu bidang simetri. Terdapat 7 sistem kristal, yaitu sistem isometrik, sistem tetragonal, sistem heksagonal, sistem trigonal, sistem ortorhombik, sistem monoklin, dan sistem triklin. Sistem isometrik. Sistem isometrik atau kubik memiliki 3 sumbu yang sama panjang dan semuanya saling dekat lurus satu sama lain. Sistem ini memiliki 5 kelas, meliputi tetraroidal, diploidal, hextetraedral, gyroidal, dan hexoctaedral. Kelas kristal ini adalah kelas tetraroidal. Kelas tetraroidal memiliki sumbu simetri lipat 2 sebanyak 3 dan sumbu simetri lipat 3 sebanyak 4, sehingga didapat Hermann Mauguin simbol 23. Contoh mineralnya adalah gulmanit dengan sifat fisiknya kilap metalik atau logam, warna putih timah atau abu-abu, transparansi opak, kekerasan 5-5,5 skala Mohs, cerat hitam, belahan sempurna, pecahan uneven berat jenis 6,65. Kemudian ada sistem kristal tetragonal, dicirikan oleh 2 sumbu yang sama panjang dengan 1 sumbu lebih pendek atau bisa lebih panjang. Oleh karena itu, panjang A sama dengan panjang B tapi tidak sama dengan panjang C. Dalam sistem kristal tetragonal dibagi menjadi 7 kristal. Ini adalah contoh maket sistem kristal tetragonal kelas piramidal yang hanya memiliki sumbu simetri lipat 4 sebanyak 1 set dengan simbol Hermann Mauguinnya yaitu 4. Contoh mineral tetragonal piramidal adalah richelit. Richelit memiliki sifat fisik mineral antara lain warnanya kuning, coklat, dan juga hijau, transparansinya transparan hingga translucent, kekerasannya 5-6, belahannya sempurna, pecahannya uneven, ceratnya merah kekuningan kecoklatan, sifat dalam yaitu brittle, sifat khususnya yaitu bereaksi dengan HCl. Heksagonal memiliki 3 sumbu A1, A2, A3 pada horizontal panjang yang sama dan membentuk sudut 120 derajat. Terdapat sumbu C vertikal dengan panjangnya bisa lebih panjang atau pendek dari sumbu A1, A2 maupun A3. Heksagonal memiliki 7 kelas kristal dan ini adalah salah satu kelas kristal heksagonal yaitu heksagonal trigonal dipiramidal. Heksagonal trigonal dipiramidal memiliki 1 sumbu lipat 3 dan 1 bidang simetri. Simbol Hermann Mauguin dari heksagonal trigonal dipiramidal adalah bar 6 atau 3/M. Contoh mineral bentuk heksagonal trigonal dipiramidal adalah laurelit. Sifat fisik mineral dari laurelit adalah yang pertama, warna yaitu colorless, yang kedua adalah bentuk dan perawakan euhedral, yang ketiga adalah kilap silky atau sutra dengan kekerasan 2 skala Mohs, serta ketembusan cahaya yaitu transparan. Cerat warna putih dan belahan yaitu imperfect, serta pecahan konvoidal dan kemagnetan tidak diketahui, serta berat jenis 7,65, serta sifat dalam yaitu brittle atau rapuh. Sistem trigonal ini hanya memiliki sumbu lipat 3. Perbandingan sumbunya adalah sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu D, namun tidak sama dengan sumbu C. Memiliki sudut alfa dan beta yang saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Kelas-kelas yang ada pada sistem trigonal ini adalah trigonal piramidal, trigonal rombohedral, trigonal ditrigonal piramidal, trigonal trapezohedral, trigonal heksagonal skalenohedral. Maket yang saya pegang ini adalah maket dengan sistem kristal trigonal di trigonal piramidal. Pada kristal ini terdapat
Sumbu simetri lipat 3 sebanyak 1 kali. Terdapat bidang simetri sebanyak 3, tidak memiliki sumbu pusat simetri. Simbol Hermann-Mauguin pada sistem ini adalah 3M, yang artinya sistem ini memiliki sumbu lipat 3 dan memiliki bidang cermin. Contoh mineral pada sistem kristal trigonal di trigonal piramidal ini adalah alunit. Mineral alunit ini memiliki sifat fisik yakni berwarna putih, abu-abu pucat, merah, kuning hingga coklat kemerahan. Memiliki kilap kaca, kekerasan 3,5 sampai 4 cm dengan berat jenis 2,6 sampai 2,9. Ketembusan cahayanya adalah transparan sampai translusan. Seratnya berwarna putih. Sifat dalam brittle atau rapuh, belahannya sempurna sampai baik dengan pecahan uneven dan memiliki sifat khusus berupa konduktor listrik. Ortorombik. Sistem ortorombik memiliki 3 sumbu yaitu A, B, dan C yang tidak sama panjang. Ketiga sumbu tersebut saling membentuk sudut tegak lurus satu sama lain. Contoh mineral dari sistem ini yaitu aragonit, sulfur, olivin, dan lain-lain. Sistem ini terbagi menjadi 3 kelas kristal, yaitu ortorombik dipiramidal, ortorombik displenoidal, dan ortorombik piramidal. Ortorombik displenoidal, kelas kristal ini memiliki pusat simetri dan 3 termin dengan sumbu simetri 3 sumbu 2 kali lipat, sehingga didapat simbol Hermann-Mauguinnya yaitu 2/M, 2/M, 2/M. Contoh mineralnya yaitu epsomit dengan rumus kimia NgSO4 ditambah 2O. Sifat-sifat fisik epsomit yaitu memiliki kilap vitreous, warnanya colorless, pale pink, dan pale green. Transparansinya transparan hingga translucent, kekerasannya 2 sampai 2,5 ms, seratnya putih, belahannya sempurna hingga jelas, pecahnya konvoidal, memiliki berat jenis 1,67 sampai 1,68, memiliki sifat dalam fragile, dan sifat khususnya diamagnetik. Monoklim terdiri dari 3 sumbu kristal yang tidak sama panjang dan hanya 2 sumbunya yang saling tegak lurus. Di sini ada pakaian prismatik dengan sumbu lipat 1, tapi tidak memiliki sumbu lipat 3, 4, dan 6, memiliki cermin 1, pusat simetrinya 1, Hermann-Mauguinnya 2/M. Contoh monoklim itu ada ortoklas, gipsum, biotit, amfibol, moskovit, klorit, manganit, talk, sinidin, timonit, dan azurit. Contoh mineral dalam sistem monoklim adalah biotit. Biotit memiliki kelompok mineral silikat filosikat. Warnanya hitam, coklat, gelap, seratnya putih, kekerasannya 2,5 sampai 3, sistem kristalnya adalah monoklinik, bentuk kristalnya adalah umumnya berlembar, tabular, atau prismatik. Lalu ketembusan cahayanya translucent hingga opak, berat jenisnya 2,8 hingga 3,4. Kilapnya mutiara atau kaca, belahannya satu arah dan sangat baik, pecahannya adalah uneven, sifat dalamnya adalah brittle hingga fleksibel, genesa batuannya adalah batuan beku dan metamorf. Nah, selanjutnya ada triplin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus dan panjang masing-masing sumbu tidak sama. Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal triplin memiliki hasil ratio atau perbandingan sumbu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sudut kristallografinya alfa sama dengan beta namun tidak sama dengan gamma dan tidak 90 derajat. Sudut alfa, beta, dan juga gamma tidak saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Sistem ini dibagi menjadi 2 kelas yaitu pedial, salah satu contohnya, dan juga pinakodial. Contoh mineral ini adalah albit, anortit, labradorit. Ini adalah satu atau juga satu bar yang artinya hanya memiliki satu pusat simetri. Contoh kristalnya adalah kianet, salah satunya dengan kelas pedial. Kianet memiliki sifat fisik yang pertama itu warnanya biru tua sampai biru muda dengan bentuk bilah. Kilapnya itu kilap kaca, kekerasannya 5,5 sampai dengan 7 dengan ketembusan cahaya transparan dan juga translusan dengan cerat tidak berwarna, belahan 2 arah, pecahan splintari atau seperti benang dengan berat jenis 3,53 sampai 3,67, sifat dalam brittle atau rapuh, dengan sifat lain dapat bereaksi dengan HCl. Kemudian ada sifat fisik mineral. Sifat fisik mineral adalah sifat fisik suatu mineral yang dapat dilihat tanpa alat bantu pembesar. Biasanya sifat ini dapat diidentifikasi dari mineral makroskopis. Kemudian ada mineral silikat. Mineral yang termasuk dalam kelompok ini merupakan mineral yang memiliki komposisi kimia utamanya silikon dan oksigen. Kelompok ini menyusun 90% dari kerak bumi. Contoh mineral yang termasuk dalam kelompok silikat adalah beril, biotit, dan kaolinit. Fosfat. Mineral fosfat memiliki komposisi kimia yang mengandung anion fosfat PO4 3-min atau penggantinya itu arsenat dan vanadat yang tersusun tetrahedral. Contoh mineralnya itu ada 4. Yang pertama apatit, turquoise, vanadit, dan monazit. Mineral fosfat memiliki sifat tembus cahaya hingga buram, biasanya warnanya kuat, densitas dan kekerasannya menengah. Mineral karbonat. Mineral karbonat tersusun atas atom karbon atau C dengan oksigen atau O yang secara triangular. Terdapat ciri-ciri mineral yang digolongkan ke dalam kelas karbonat yaitu yang pertama transparan, yang kedua bisa larut dalam larutan asam, yang ketiga memiliki warna cerah dan warna umumnya yaitu warna putih. Contoh mineral karbonat yang sering dijumpai adalah kalsium, dolomit, dan aragonit. Mineral sulfida. Mineral sulfida merupakan suatu kelompok mineral yang memiliki komposisi kimia sulfida S2 negatif sebagai anion utama yang berkaitan dengan kation logam. Ciri-ciri dari kelompok mineral ini adalah memiliki warna yang gelap dan bersifat metalik serta dapat terbentuk melalui pembekuan magma. Contoh mineral pada kelompok ini adalah pirit, galena, kalkopirit, dan cinnabar. Mineral sulfat merupakan kelompok mineral yang memiliki komposisi kimia yang tersusun dari ion sulfat SO4 2-min yang berikatan dengan oksigen. Yang termasuk kelompok mineral sulfat yaitu anhidrit, barit, dan gipsum. Mineral oksida. Mineral oksida adalah kelas mineral yang agak beragam, terbentuk akibat persenyawaan langsung antar oksigen dan unsur tertentu. Banyak oksidasi berwarna hitam, tapi yang lain bisa sangat berwarna-warni. Beberapa mineral oksida yang paling umum adalah hematit dan cassiterit. Ada mineral halida. Halida adalah kelompok mineral yang memiliki anion dasar halogen. Halogen adalah kelompok khusus dari unsur-unsur yang biasanya memiliki muatan negatif ketika tergabung dalam satu ikatan kimia. Halogen yang biasanya ditemukan di alam adalah fluorin, klorin, iodin, dan bromin. Natif elemen atau unsur murni ini adalah kelas mineral yang dicirikan hanya dengan memiliki satu unsur saja atau komposisi kimia saja. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuk utamanya. Pada umumnya sifat dalam mineralnya adalah malleable yang jika ditempa dengan palu akan menjadi pipih. Contoh dari mineral natif elemen adalah emas, perak, platina, tembaga, basmut, dan arsenik.